決勝爆弾。難しいですね。ゼーラはどうですか？Oke guys, di part sebelumnya kita udah sama-sama lihat awal dari cerita sang master pertama Fairy Tail Mavis Vermilion di kampung halamannya yaitu Tenrojima. Setelah kejadian mengenaskan pas usia 6 tahun, cuma dia dan Zera yang masih ada di pulau itu nih. Tapi ternyata petualangan mereka dimulai pas 3 calon pendiri Fairy Tail lainnya datang ke Tenrojima, yaitu Weird Chicken, Purohito, dan juga Yuri Dreyer. Bakal seseru apa nih ya pertualangan mereka bertiga ke depannya? Tapi di sini mereka masih belum bisa menggunakan sihir. Kira-kira siapa yang ngajarin mereka pakai sihir ya? Yuk sama-sama cari jawabannya di video part 61 ini. Terobos. Oi! Mavis, Zera, dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari Tenro Jet atau Giok Tenro. Rupanya tujuan mereka kali ini adalah kota Magnolia. Tapi karena terlalu jauh mereka pun memutuskan untuk berkemah dulu di dalam hutan. Mavis tentunya sangat antusias menyambutnya karena inilah pertama kali dia berkemah seumur hidupnya. Semua orang pun mulai berbagi tugas. Yuri mengumpulkan kayu untuk perapian, nanti Purohito berburu hewan untuk makan malam. Dan Weird mengumpulkan tanaman yang bisa dimakan. Mavis memutuskan untuk berjaga di tempat mereka akan berkemah. Tapi tak lama kemudian tiba-tiba saja terdengar suara teriakan Zera dan membuat Mavis langsung berlari ke arahnya. Ternyata Zera terpleset di sungai karena ikan-ikannya susah banget untuk ditangkap. Dan akhirnya karena gagal total, Zera bersama Mavis memutuskan untuk mencari buah-buahan saja. Di tengah perjalanan mereka berdua melihat pemandangan yang begitu mengejutkan, di mana di sepanjang jalan itu pepohonan di sekeliling mereka mati. Langsung saja Mavis dan Zera segera pergi kepada Yuri dan yang lainnya untuk memperlihatkan pemandangan menakutkan itu. Karena takut, Mavis dan Zera sempat berpendapat bahwa mereka harus membatalkan perkemahan mereka di sana. Tapi ketiga laki-laki yang lainnya berpendapat bahwa itu malah sangat berbahaya jadinya karena malam akan segera tiba. Mereka memutuskan untuk berkemah di tempat yang lebih jauh dari bagian hutan mati tersebut. Selagi di sana, Yuri sempat bercerita tentang pertualangan mereka mencari harta dulu di lembah neraka. Dan di sanalah Yuri dan Weird jadi mulai salah-salahan tentang apa yang waktu itu terjadi dan malah jadi baku hantam. Yuri dan Weird pun pergi entah kemana, tapi Purohito malah berkata untuk membiarkan mereka sendirian dulu. Mavis dan Zera memutuskan untuk berpencar mencari mereka berdua, tapi sayangnya jadi tidak bisa menemukan baik Yuri maupun Weird. Saat kembali ke tempat Purohito berada, dia pun mulai menceritakan tentang kisah mereka di lembah neraka saat mencari Wild Rainbow, tanaman yang harganya fantastis. Yuri, Weird, dan pastinya Purohito menempuh perjalanan panjang penuh jebakan, mulai dari dalam sebuah goa, kemudian ada jebakan kereta, sebelum akhirnya berhasil masuk ke dalam goa bercahaya, di mana di sanalah letak Wild Rainbow berada. Tapi Purohito seketika langsung merasa ada yang aneh karena jebakan-jebakan barusan seperti memang malah menuntun mereka ke dalam sana. Dan benar saja, karena yang menanti mereka bertiga sekarang adalah seekor monster raksasa mengerikan yang siap melahap mereka. Yuri, おとなしくしてろ。お前の魔導ポッドに入れればこちらの勝ちだ。言うのは簡単だけどな。ボルト！こいつが気を取られているうちに早く！振られんじゃねえぞ。今のうちに花を取れ！バカ言ってんじゃね全員無事に帰んなきゃ意味ねえからな。今だ。ワイルドレインボーはどうした？安心しろ。この通りだ。おお。
Setelah mendengar cerita Purihito, Mavis sadar bahwa meskipun sering bertengkar, kerjasama ketiga laki-laki itu sangatlah luar biasa bagus serta mereka punya kesetiakawanan yang tinggi. Tak lama kemudian datanglah Yuri yang sudah berbaikan dengan Weret sambil membawa ikan besar. Ternyata memang kalau udah teman sejati mah berantemnya kayak gitu juga ya, bakalan balik lagi gitu loh. Kalian punya nggak best friend? Bukan best friend yang nusuk dari belakang. Setelah itu Mavis pergi mengejar Zera ke sungai yang ada di sana dan mereka mengobrol tentang apa saja yang mereka lalui selama ini sebelum akhirnya berenang ke dalam sungai. Malam-malam berenang nggak masuk angin tuh. 天狼島を思い出すなゼーラばかりずるいです Keesokan harinya mereka berlima melanjutkan perjalanan dan sampailah ke Magnolia. Tapi yang menunggu mereka bukanlah sebuah kota yang indah, melainkan kota yang sudah seperti mati serta tulang monster raksasa berwarna biru di atas gereja Cardia. Mavis dan Zera langsung sangat yakin bahwa kota Magnolia sekarang adalah markas Blue Skull. Ghoul kegelapan yang membantai semua orang di Tenrojima dulu. Tapi mereka tidak bisa menerobos kota begitu saja dan menyerang guild itu. Mereka menemukan adanya danau kecil di tengah-tengah hutan dan entah mengapa kekuatan di hutan itu terasa sangat begitu kuat dan misterius. Lagi ada di sana mereka semua mulai membayangkan betapa enaknya membangun rumah singgah di sana. Tapi ketenangan itu terganggu dengan adanya beberapa orang dari Blue Skull yang menyerang seorang ibu dan anaknya. Tapi aksi brutal mereka langsung terhenti ketika orang-orang itu malah berlari ketakutan setelah melihat monster yang rupanya diciptakan dari sihir ilusi Mavis. Ibu dan anak itu langsung membawa mereka ke dalam toko roti milik mereka dan menceritakan kekejaman Blue Skull kepada kota Magnolia. Magnolia yang dulunya adalah kota sentral langsung berubah 180 derajat menjadi seperti kota mati akibat rezim kejam Blue Skull. Sang ibu-ibu langsung menyarankan Mavis dan yang lainnya untuk segera pergi dari sana karena merasa mereka tidak mungkin melawan anggota Blue Skull yang jumlahnya ratusan. Sambil berjalan, mereka dihampiri seorang kakek-kakek yang juga menyarankan mereka untuk segera pergi dari kota Magnolia. Tapi setelahnya, ブルースカルが来てからこの街はなかなか面白い倒れ方だったな。よし、俺はあのガキを狙うぜ。あいつらあんなに簡単に人を殺した死ぬ決勝爆弾。魔法弾の的にされる恐怖をお前らも味わえ。何の騒ぎだ。旅人が暴れてるらしいぜ。何？俺たちの島で？ Mavis kembali mengeluarkan sihir ilusinya untuk membuat banyak kesatria dan cara itu berhasil membuat anggota Blue Skull gentar melawan. Mavis pun segera menanyakan soal Master Blue Skull yang dianggap memiliki Gyok Tenro bersamanya. Langsung saja Master Blue Skull yang bernama Jeffrey itu mendatangi mereka. Tapi sialnya Jeffrey sudah tahu bahwa pasukan tentara di hadapannya hanyalah ilusi ciptaan Mavis. Dengan mudahnya Jeffrey menghilangkan efek sihir itu dan membuat mereka semua dikeroyok pasukan Blue Skull. まずい体力だ。突破するんだ。メイビスゼーラぼーっとしてちゃダメ逃げるのはい魔法で発射。とっておきの決勝爆弾だ。これで二度とマグノリアには近づかんだろう。 Mereka semua beristirahat di kota Magnolia bagian barat sambil mengobati Yuri dan Purihito yang terluka. Sayang, seribu sayang, mata kanan Purihito terluka sangat parah. Sementara Mavis merasa sangat bersalah sekarang karena sihir ilusinya gagal menggoyangkan Blue Skull. Di saat Mavis pergi mengambil air di sungai yang ada di dekat tempat mereka beristirahat, dirinya dikejutkan dengan kehadiran Zeref. Iya, Zeref lagi mandi di sana. Zeref kemudian meminta Mavis untuk membawa pergi teman-temannya dari hutan itu secara mendadak.
Awalnya Memphis tidak mengerti kenapa Zeref meminta seperti itu sampai ketika apa yang terpampang di hadapannya sekarang. あなたは。近づいてはダメだ。僕に近づく者はみんな死んでゆく。 Memphis sadar bahwa kekuatan Zeref itu adalah sebuah kutukan kuno yang bernama Anseram. Anseram adalah kutukan yang menyebabkan kontradisi di mana ketika orang yang terkena kutukan itu sangat menghargai kehidupan. Justru kehidupan itu akan semakin banyak yang terunggut di sekelilingnya. Dan sebaliknya, jika yang terkena kutukan itu tidak menghargai kehidupan, maka kehidupan dari kutukan Anseram justru bisa dikendalikan. Dan tidak akan ada kekuatan tak terkendali yang menyebabkan orang-orang mati. Aduh, kasihan banget ya Zeref. Zeref tidak menyangka bahwa Memphis bisa mengetahui dengan tepat kutukannya, dan Memphis menjawab bahwa dia pernah membaca tentang kutukan Anseram. Memphis jadi sangat bersimpati kepada Zeref sampai di mana dia menciptakan ilusi hewan-hewan untuk Zeref agar setidaknya Zeref bisa kembali merasakan di mana dia tidak perlu takut untuk didekati makhluk hidup. So sweet ya. Setelahnya, Memphis pun memohon kepada Zeref agar bisa mengajarkannya dan teman-temannya sihir. Memphis pun membawa Zeref ke tempat di mana Yuri dan yang lainnya berada. Dan setelahnya, pelajaran Zeref tentang sihir pun dimulai. 魔法を発動させるのに必要なのは魔力。エーテルなのは各魔導士の魔力の限界を決める器によって取り込める量が変わってくる。魔導士の思いの力。思いの力。そう。エーテルナノの吸収には瞑想が一番効果的だ。あれは。エーテルなの Orang yang pertama bisa menyerap kekuatan sihir adalah Purihito. Melihat hal itu, Zeref memuji kemampuannya dan menganggap Purihito berbakat dalam sihir seketika membuat Purihito malu-malu. Sementara cara Yuri untuk mengambil kekuatan sihir malah sedikit unik. Bukan dengan bermeditasi, tapi justru dengan menggerakkan badan. Yuri bisa berkonsentrasi terhadap sekelilingnya dan membebaskan hatinya. Pelajaran dari Zeref tentang sihir pun masih terus berlanjut. 難しいですね。ゼーラはどうですか。Yuri dan Purihito sudah berhasil mengetahui jenis sihir mereka, sementara Weret sama sekali belum bisa menguasainya. Weret sempat merasa jadi beban karena tertinggal, tapi kemudian Memphis bercerita bahwa Yuri dan Purihito malah merasa terus-menerus diselamatkan oleh Weret. Setelah itu Weret sepertinya sadar bahwa kekuatan sihirnya memang tidak cocok untuk baku hantam, tapi lebih cocok untuk melindungi teman-temannya sebagai support. Zeref yang memang sudah melihat warna jiwa Weret sejak awal memberikannya sebuah petunjuk untuk bisa membangkitkan sihir yang sangat cocok untuk Weret. Dan ya, sihir yang dimaksud adalah sihir tumbuhan. 木の魔法か これがわしの魔法だ Aduh, sebenarnya Zeref teh baik ya. Memphis dan kawan-kawan masih terus berlatih bahkan ketika Zeref sudah tidak mengajari mereka lagi. Bersama-sama mereka terus mengasah kemampuan sihir dan keakuratan mereka dalam menyerang ataupun berlindung menggunakan sihir. Memphis dan yang lainnya pun segera bersiap untuk kembali menyerbu Blue Skull dengan niat agar menghentikan aksi kejam mereka. Hanya Yuri yang tetap bersikukuh mereka tetap di jalur awal, yaitu datang hanya untuk merebut Gyok Tenro. Karena keras hulu teman-temannya, Yuri pun mau tidak mau mengikuti rencana Memphis dan yang lainnya untuk membebaskan kota Magnologia. Ternyata dari sini ya cikal bakalnya keras hulu Fairy Tail. Sambil memakai jubah, mereka berlima kembali ke kota Magnologia dengan masing-masing memiliki peran berbeda. Pertama-tama Memphis, Zera dan yang lainnya pergi lagi ke toko kue milik ibu dan anak yang mereka selamatkan sebelumnya untuk meminta bantuan dicarikan orang dengan suara keras. Dan suara itu agar bisa memprovokasi semangat warga lainnya. Cara itu ternyata sangat berhasil dengan mengingatkan mereka akan aksi kejam dan kejinya Blue Skull. Amarah dan rasa sakit hati yang selama ini dipendam warga kota akhirnya muncul ke permukaan. Mereka semua berbondong-bondong pergi menuju markas Blue Skull, yaitu Gereja Cardia. Rencana selanjutnya adalah mengelabui Jeffrey. Memphis sangat yakin bahwa mereka tidak bisa mengalahkan sang master. Maka dari itu cara yang ditempuh adalah dengan mengelabuinya. Weretlah yang ditugaskan Memphis dalam hal ini dan rupanya berhasil. なんだ木が動いた落ち着きなさい捕まえろ！ジョフリー様は
私は待ちマグノリアが燃えています。どう計算してもジョフリーにはせん。私の王国を私の世界を壊すつもりか。7年前私たちの島もあなたたちに焼かれました。そんな力どこで。黒魔導士に教えてもらったのよ。面白い。何人いようと構わねえ。かかってきやがれ。Nah, enggak. Di saat mengira semuanya sudah selesai, mendadak Mavis dan Zera jadi sangat kebingungan karena Jeffrey memanggil mereka semua naif. Jeffrey mendadak jadi sangat panik seraya berkata kepada Mavis untuk tidak menyentuh Gyok Tenro, bahkan sampai berani bersumpah bahwa sesuatu yang mengerikan akan menyelimuti kota Magnologia jika Gyok Tenro itu disentuh. Sayang seribu sayang ketika Mavis sampai di sana, Yuri sudah mendapatkan Gyok Tenro itu dan tentunya menyentuh Gyok tersebut. Mavis terus-menerus memperingatkan Yuri agar melepas Gyok itu karena rupanya asal usul Gyok Tenro juga baru diketahui Mavis sekarang. Gyok Tenro sebenarnya adalah media untuk menyegel kekuatan jahat luar biasa dari Tenrojima selama ini. Karena itu siapapun yang memegang Gyok itu secara sembarangan akan terpengaruh kekuatan jahatnya. Yuri yang tidak mengerti dengan perkataan Mavis tentu saja tidak mau melepaskan harta karun yang sudah diencar semenjak di Tenrojima itu. Dan setelahnya mendadak saja sebuah sinar yang begitu silau datang dari Gyok Tenro.ユリがいない。邪悪な力に取り込まれた。その力がさらに具現しようと。おそらくユリ。Mavis berusaha keras untuk menyadarkan Yuri tapi sepertinya sia-sia saja karena Yuri yang sudah menyatu jadi monster malah juga menyerang ke arahnya. Hampir saja Mavis terkena serangan fatal jika saja Purhito tidak segera menolongnya. Tapi tentu saja sebagai calon master pertama Fairy Tail ke depannya, tekad keras Hulu sudah ada pada Mavis. Sambil melihat ke arah monster di hadapannya, Mavis berjanji akan menyelamatkan Yuri dan melindungi semua orang. Berhasilkah usaha Mavis ke depannya? Dan jawabannya bakal kita lihat di part selanjutnya. Oke, wah kecil-kecil cabai rawit nih si Mavis. Berani banget anaknya ya. Bakalan gimana nih ke depannya, kira-kira apa yang bakal terjadi? Akankah Mavis memakai kekuatan sihir besar demi menyelamatkan Yuri? Ditunggu kelanjutan ceritanya dari Ginasis. Oke. Untuk yang baru gabung langsung aja like, subscribe dan aktifin juga loncengnya. Rama seperti biasa di sini pamit. Bye bye.